Oke, sekarang kita akan membahas kembali soal pengetahuan kuantitatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal pertama, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung aja kita ke soal pertama. Kita baca dulu soalnya. Diketahui sebuah gambar, sebuah bangun seperti ini. Diberitahu panjang AD 4, panjang AB-nya 3, dan panjang CD-nya 9. Ditanya luas segitiga AEC. Jadi penyelesaiannya kita cari tahu dulu luas segitiga AEC itu apa rumusnya. Ya, setengah kali alas kali tinggi kan, karena dia berbentuk segitiga. Nah, kemudian alasnya itu yang mana? Ya, alasnya itu yang AE. Tingginya itu yang mana? Tingginya itu CD. Setengah kali AE kali CD. Itu luas AEC, itu yang ditanya. Kemudian kita ketahui segitiga CED dan segitiga AEB itu sebangun. Kenapa? Karena sudut yang berada di sini sama dengan sudut yang di sini. Itu bisa dipastikan karena kedua sudut ini bertolak belakang. Kemudian karena ini 90 derajat, sini 90 derajat, pasti yang sini juga sama. Ketika sudut pada kedua segitiga sama, artinya kedua bangun segitiga tersebut sebangun. Seperti itu. Jadi dari situ kita bisa menganggap perbandingan itu AB dibanding CD sama dengan AE dibanding ED. Baru kita masukkan angka-angkanya. Sebenarnya yang AB dibanding CD sudah diketahui 3 banding 9. 3 banding 9 sama dengan AE dibanding ED. Gitu. Ini kan sama dengan 1 banding 3. 3. Kemudian panjang si AD diketahui 4. Kalau misalnya kita ini X, berarti 3X. Dijumlahkan, kan AE tambah ED, itu si AD. 4. Nilainya 4. Maka X itu nilainya 4. Maka, tadi X itu apa? Si AE. Terdapat AE nilai 1. Ya, langsung kita substitusi ke rumus ini. Karena CD-nya juga didapat, setengah kali 1 kali 9. Jadi luasnya itu adalah 4,5. Jawaban D. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa ke soal berikutnya. N dan P adalah bilangan bulat lebih dari 1. 5N adalah bilangan kuadrat. 75NP adalah bilangan kubik. Ini artinya pangkat 3, ini pangkat 2. Nilai terkecil yang paling mungkin dari N tambah P adalah 5N adalah bilangan kuadrat. Maka nilai terkecil dari si N, biar 5N adalah bilangan kuadrat, N itu 5 kan? 25 kan bilangan kuadrat. Nilai terkecil. Nilai terkecil. Maka yang paling mungkin adalah 5. Kemudian 75NP dapat kita tulis 3 kali 5 kali 5 kali N kali P kan. Ini 75 hasilnya. Kemudian kita substitusi si N-nya. Tadi udah dapat 5. Ini kan bilangan kubik bisa dibilang. Maka P-nya untuk memenuhi 75NP bilangan kubik, 3 kali P harus juga memenuhi bilangan kubik. Jadi P yang paling mungkin adalah 3 kali 3. 9. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan. Tadi N-nya 5, P-nya 9, didapatnya 14. Jadi jawaban A. Kemudian kita solve berikutnya. Apakah bilangan bulat X dan Y, Z berturut? Rata-rata dari 3 bilangan adalah Y. Kemudian pernyataan keduanya ini. Berturut di sini maksudnya adalah N tambah 1 tambah 2, seperti itu berturutnya. Kita telah adul yang pertama. Rata-rata dari ketiga bilangan adalah Y. Nah, ini sebenarnya bisa banyak bilangan X, Y, dan Z yang memenuhi bilangan ini. Apakah dia berturut seperti ini? Ya, belum tentu. Misalnya aja ini. Rata-rata dari 3 buah bilangan merupakan nilai yang berada di tengah ada pada beberapa kemungkinan angka. 1, 2, 3. Yaitu kebetulan memenuhi ini. Dan rata-ratanya adalah si tengah. 2, 4, 6 juga. Min 1, min 4, min 7 juga. Tapi dia tidak memenuhi bilangan berturut yang kita mau N tambah 1, N tambah 2. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa bilangan X, Y, dan Z berturut hanya dengan pernyataan 1. Kita coba pernyataan 2. Nah, ternyata ketika X, Y, dan Z-nya 2, 4, 6, persamaan kedua ini memenuhi. Tadi Y-nya 4, Z-nya 2. X-nya 2, Z-nya 6, Y-nya 4. Kan sama-sama 2 nih.
tapi dia tidak berturut juga. Jadi kita dapat kalau misalnya 2 ini belum cukup menjelaskan jawabannya, karena dengan bilangan yang lain 2 ini masih memenuhi. Jadi tidak ada jawaban, atau dari angka yang kita substitusi di atas kita bisa mengambil kesimpulan jika pernyataan 1 dan 2 ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaan di soal apakah bilangan X, Y, dan Z berturut, karena masih memungkinkan 2, 4, dan 6 ini masih memenuhi pernyataan 1 dan memenuhi pernyataan 2, tapi dia tidak menjawab ini berturut. Tapi ada di mana ini juga memenuhi, misalnya 1, 2, 3. Nah, ketika ada 2 jawaban yang bertolak belakang atau berbeda, maka kita pastikan kalau pernyataan yang di soal itu kurang. Seperti itu. Saya rasa cukup. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Kita baca soalnya. N adalah sebuah bilangan positif besar dari 0. Kemudian P adalah ini maksudnya super N tambah N. Q-nya 2. Kemudian kita dicari hubungan P dan Q. Seperti itu. Ketika N-nya 1, nilai P-nya 2. Tinggal substitusi N-nya 1, 1 per 1 tambah 1. Nilai P-nya 2. Maka P sama dengan Q kan, sama-sama 2. Kenapa N yang kita pilih 1? Karena lebih besar dari 0, kita pilih 1. Terus jika kita pilih N yang lebih besar, misalnya 3, kan jadi sepertiga tambah 3. Ya, dan ini udah lebih besar dari 2 kan. Ini segi. Nah, dari sini kita mendapat 2 kemungkinan soal yang berbeda. 2 kemungkinan jawaban yang berbeda. Di sini sama, di sini lebih besar. P lebih besar dari Q, di sini P sama dari Q. Artinya, karena kita memiliki 2 jawaban yang berbeda, informasi di soal itu kurang. Sehingga yang paling mungkin adalah D. Karena kita dari informasi di soal kita bisa dapat 2 jawaban yang berbeda. Berarti ada informasi lain yang nggak diketahui, atau yang kita nggak ketahui, atau yang nggak dikasih tahu soal. Seperti itu. Kemudian kita ke soal terakhir. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Jika uang 6.500 dapat digunakan parkir mobil selama 5 jam, maka tarif parkir selama 3 jam. Jadi kita coba buat model matematikanya dulu. 2 jam pertama 2.000. Dari sini 5 jam kena 6.500. Berarti 2.000 ditambah 3x 3 jam. Karena 5 jam ini kan dikurangi 2. Karena 2 jam pertama dia pakai aturan ini. Kemudian untuk 3 jam berikutnya baru dihitung per jam kan. 6.500. Ya kita bisa dapat nilai X dengan mudah 1.500. Kemudian ditanya tarif parkir selama 3 jam. Dia kan mengikut aturan 2 jam pertama 2.000. Ditambah sisanya 1 jam lagi kan. 1 jamnya dikali X. Ya X-nya tadi 1.500, jawabannya 3.500. Jawabannya B. Jadi saya rasa cukup jelas juga untuk soal terakhir. Saya rasa untuk pembahasan pada video kali ini sudah selesai. Jika suka videonya bisa di like, subscribe, dan jika ada kekurangan bisa di komen juga, disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, selamat berjuang, dan tetap semangat. Terima kasih.